Majelis Perpustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati pemateri kita di kesempatan pengajian Ahad pagi ini, yaitu Ustazuna Haji Arif Joni Prasetyo STMT. Yang sama-sama kita hormati pula segenap pengurus wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat beserta jajaran. Yang kita hormati pula segenap pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak dan Kuburaya beserta Bapak Ibu dan seluruh pemirsa PDM Pontianak TV yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan rahmatnya, karunia-Nya dan seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat umur panjang serta nikmat kesempatan yang hingga saat ini masih diberikan kepada kita sehingga kita bisa bersama berkumpul di ruangan yang alhamdulillah megah ini ya. Ini baru di ruangan terasnya, belum ke dalam, di lokasi Al Maun Center ini. Tentu dengan nikmat-nikmat tersebut senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada panutan terbaik kita, kepada panutan umat muslim terbaik di seluruh dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta pemirsa PDM Pontianak TV yang dirahmati Allah, sebelum kita mendengarkan materi pengajian kita di pagi hari ini, mari kita sama-sama membuka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah ya, telah hadir bersama kita pemateri spesial ya di kesempatan pagi hari ini. Selain Ustadz juga, beliau ini merupakan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat ya, yang sudah tidak asing lagi, yang sering bersama kita pula, yaitu Bapak Haji Arif Joni Prasetyo. Tentu tadi hampir saja beliau kelupaan ya Pak ya. Hampir kelupaan untuk mengisi pengajian di kesempatan pagi hari ini, dan alhamdulillah beliau bisa hadir di sini. Dan untuk itu mari bersama-sama kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh beliau, yaitu kepadanya disilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim ila akhir ayat. Yang kami hormati segenap jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak dan Kuburaya, tuan rumah Sohibul Bait dari Panti Asuhan Melati, wabil khusus juga sebelah saya Bang Wahyu Gunawan
sebagai pembawa acara, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam atas Rasulnya baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dapat bermuwajahah, dapat bersilaturahim, dapat mengikuti pengajian pagi hari ini. Ya. Mudah-mudahan waktu emas yang diberikan oleh Allah pagi hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu demi waktu Allah sediakan dan kesempatan bagi kita untuk beramal soleh, untuk merebut sebanyak-banyaknya ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ajaran agama ini sungguhlah ajaran agama yang tidak sulit. Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam ini adalah agama yang mudah dan tidak menghendaki kesulitan bagi umatnya. Kenapa? Karena seluruh alam semesta ini pada dasarnya adalah Islam, ya, dalam arti tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi agama Islam yang dianut oleh manusia adalah agama makhluk seluruh alam. Allah memberikan gambaran kepada kita semua, ya, bahwasanya seluruh alam semesta ini sudah tunduk dan patuh. Ya. Afa ghairu dinillahi yabghun walahu aslam man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah kamu mau mencari agama lain selain daripada agama Islam? Padahal Islam ini dianut oleh penduduk langit dan bumi. Ya. Walahu aslam. Padahal kepada Allah itu sudah Islam. Nah, bahasa kasarnya tunduk dan patuh kepada Allah. Siapa man fis samawat? Apa-apa yang di langit. Wal ard dan apa-apa yang di bumi. Bintang gemintang tunduk dan patuh. Sehingga Muhammadiyah meyakini bahwa hisab ini otentik, tepat waktu. Kenapa? Karena tunduk dan patuhnya benda-benda langit. Betul apa betul? Sehingga bisa diprediksi, bisa dihitung, bisa dihisab, ya, waktu-waktu ke depan, waktu penentuan bulan, awal bulan, waktu penentuan waktu-waktu sholat, bisa diprediksi. Kenapa? Karena mereka tunduk dan patuh kepada Allah. Yang ciri-ciri dan karakternya itu bisa dibaca. Nah, kalau tidak tunduk, nggak patuh, nggak mungkin bisa dibaca. Karakternya pasti berubah-ubah. Nah, begitu. Ini kenapa? Karena ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah. Jadi Islam ini adalah tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah. Siapa penduduk langit? Siapa penduduk bumi? Dan apa yang ada di antara keduanya? Bapak Ibu suka cabai? Suka ya? Apalagi kalau ada gorengan ya. Ada gorengan nih. Kalau nggak ada cabainya nggak sah deh. Kalau kita makan cabai, pasti pedas. Kok bisa cabai itu ngambil makanan yang pedas-pedas gitu? Zat-zat yang diambil cukup yang pedas aja. Hei cabai, tugas kamu ngambil yang pedas-pedas. Jangan ngambil yang karbo. Karbo itu tugasnya padi, jagung. Ya. Jadi kita makan cabai pedas. Ya, mungkin tingkat pedasnya beda-beda dengan jenis cabai yang lain. Kenapa? Karena mereka dari dulu sampai sekarang masih setia ngambil yang pedas-pedas.
Ya karena tunduk dan patuh kepada Allah. Sehingga karakternya, spesifikasinya bisa dipelajari. Sehingga ilmu itu berkembang. Ilmu yang ditemukan manusia bukanlah ilmu manusia, tapi ilmu Allah. Kenapa? Karena tunduk dan patuhnya penduduk ataupun ciptaan Allah, makhluknya inilah sehingga bisa dipelajari. Ilmu kesehatan berkembang, ya. Ilmu tumbuh-tumbuhan berkembang. Dan segala macam ilmu-ilmu yang modern sekarang ini yang ditemukan adalah karena sebab makhluk-makhluk Allah ini tunduk dan patuh ya kepada Allah. Mereka itu aslam, kata Allah. Man fis samawat war'at. Tau'an wa karhan. Baik dia itu secara sukarela ataupun terpaksa. Mau tidak mau memang begitu. Nah, gitu. Nah, termasuklah kita. Wa ilahi yurja'un, dan semuanya kepada Allah itu dikembalikan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi bahwa kita beragama Islam, kita tunduk dan patuh kepada Allah adalah satu frekuensi. Satu frekuensi, ya. Kita beresonansi dengan seluruh penduduk langit dan bumi. Nah, kalau kita tidak atau kita menyelisihi daripada ketentuan Allah, maka kita ini menyelisihi pula, ya, daripada hukum alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya demikian, ketika kita berislam dalam kehidupan kita, apakah ibadahnya, apakah muamalahnya, ya. Kata Bapak Amir Rais mengatakan bahwa Islam ini komplit. Jadi bukan hanya ibadah, tapi juga muamalah komplit. Ya, aturan-aturan yang ada ini lengkap, ya. Aturan ekonomi ada, aturan berbangsa bernegara juga ada, ya. Dan agama Islam ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Sudah disempurnakan oleh Allah agama Islam ini, ya. Yang kita ikuti, yang kita jalani. Maka Bapak Ibu, kalau berislam, kita ini bahagia. Dan kalau di luar Islam, kita gelisah. Maka Bapak Ibu boleh ditanyakan kepada diri kita. Kita ini tenang hati ketika berislam, atau tenang hati ketika bermaksiat? Maka hati kecil manusia diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketakwaan. Ya. Maka ketika kita berislam itu senang, bahagia. Bapak Ibu bisa bersedekah, bahagia apa bahagia? Nah, bahagia. Bapak Ibu bisa ngasih nafkah kepada keluarga, bahagia. Bapak-bapak ini ngasih nafkah kepada istrinya, bahagia tidak, Pak? Kalau kita belum bisa beri nafkah ini susah, kita gelisah. Lebih bahagia lagi ibu-ibu kalau terima nafkah dari bapak-bapak lebih banyak. Betul enggak, Bu? Makin banyak makin bahagia. Kenapa? Karena itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, kalau sesuai dengan fitrah, agama ini dijadikan oleh Allah itu kemudahan. Kemudahan-kemudahan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wama, dan tidaklah Allah jadikan agama ini, agama Islam ini kesulitan. Kenapa? Karena sudah nyambung, beresonansi dengan hati nurani kita, beresonansi dengan fitrah kita, beresonansi juga dengan alam semesta ini yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ringan, mudah, gampang. Malah maksiat itu yang sulit. Bapak Ibu, kalau orang itu sudah hatinya kotor, memang maksiat lebih mudah. Tapi bagi kita orang yang fitrahnya masih bersih, maksiat itu sulit. Kenapa? Contoh Bapak Ibu, kalau orang mabuk, ya, mabuk ini kalau kita pelajari orang mabuk minuman, ya, karena ada juga orang mabuk cinta, ya. Mabuk minuman misalnya. Minuman keras, Bapak Ibu awalnya 5% mabuk.
5% alkohol. Begitu 1 bulan, 2 bulan, cukup enggak 5%? Enggak cukup. Ketagihan lalu meningkat. Ya. Pengen yang 15%, 30%. Bahkan Bapak Ibu, kalau sudah kecanduan yang luar biasa, itu spiritus. Ya, ke berita ini ya. Spiritus dicampur pil apa gitu. Bahkan ada yang dicampur dengan comberan. Di Surabaya. Ya. Ini pernah cerita. Comberan. Udah begitu mengeluarkan duit yang banyak, bukan sedikit. Udah begitu teler. Udah begitu enggak seimbang. Udah begitu muntah. Pusing. Sulit apa sulit? Maksiat ini sulit apa sulit? Sulit kata orang Surabaya. Saking sulitnya. Maka berislam ini kebalikannya. Mafhum khulafahnya adalah bermaksiat ini sulit. Cuman, nah begitu. Kenapa kok orang itu suka? Bapak Ibu, ternyata Allah juga menguji manusia itu dengan godaan setan, dan setan itu menjadikan yang rumit, yang sulit, ya, yang jelek itu menjadi indah. Bahkan ketika hati ini sudah sangat kotor, maksiat itu menjadi indah. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ketika misalnya seorang laki-laki yang biasa maksiat, dia kalau tidak bermaksiat, misalnya tidak menggoda wanita lain yang bukan muhrimnya, bukan istrinya, itu kurang. Maka Allah katakan juga, memang Allah ilhami seperti ini. Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dilanjutkan dengan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Diilhami manusia ini ya kecenderungan bisa takwa, bisa tidak, bisa fujur. Tapi bersyukurlah orang yang mensucikan jiwanya. Hati-hati yang suci fitrahnya adalah ketakwaan kepada Allah. Hati-hati yang kotor kembalinya adalah kepada kemaksiatan. Nah, Bapak Ibu, Islam itu mudah, beramal baik itu mudah, ya. Jangan mempersulit diri dengan apa? Dengan mengotori jiwa kita, sehingga kita ini cenderung kepada kemaksiatan. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, di zaman modern ini orang berbuat maksiat ada dalam genggaman. Ada di mana Bapak Ibu? Di genggaman. Nah ini, gadget ini. Orang bisa beramal soleh dengan cukup memegang gadget ini. Orang mudah berbuat maksiat dengan cukup gadget ini. Kita bertransaksi bank cukup dengan gadget ini. Dulu kan harus bawa buku, bawa KTP, tanda tangan, harus ke kantor, ya. Sekarang Bapak Ibu punya e-money, seperti kartu. E-money ini beda dengan ATM, ya. Kalau e-money ini tap langsung tersedot, ya. Sekarang banyak transaksi yang e-money atau non tunai. Bapak Ibu kalau ke bandara nggak terima tunai. Kenapa? Errornya tinggi. Bisa hilang, bisa selisih, ya kan? Kalau tinggal tap atau tinggal pakai QRIS, nah ini lebih apa? Akurat, lebih cepat, ya. Nah, di sini ini orang mudah bermaksiat. Kalau hatinya kotor, hati-hati. Kalau terus kita scroll nih, mau di sosmed, di TikTok, di Instagram, ya. Kenapa saya bilang TikTok, Instagram? Soalnya saya mainin TikTok, seragam. Tapi untuk positif, untuk positif. Tapi kalau kita suka negatif, algoritmanya ini nanti akan keluar yang negatif terus. Bapak Ibu misalnya kalau
senang dengan motor atau mobil. Kita tonton lama-lama motor atau mobil nih, ya. Mau jual beli, mau spesifikasi, mau apa. Begitu kita scroll berikutnya, ketemu itu lagi. Kita scroll ini berikutnya, ketemu itu lagi. Dia pandai gitu ya. Kesenangan yang memegang ini, yang membuka sosmed tadi itu disesuaikan dengan kecenderungan yang membuka. Nah, sehingga ketika kita sering membuka konten-konten yang agama, nasihat, ya, dari para asatid kita, dari tokoh-tokoh kita, panutan-panutan kita, maka kita scroll ketemu lagi, kita scroll ketemu lagi. Tapi begitu kita melihat yang negatif, maka negatif itu berulang. Jadi kemaksiatan mudah berlipat ganda, ketakwaan juga mudah berlipat ganda. Maka hati-hati Bapak Ibu. Ini ibaratnya pisau bermata dua. Naf'an wa darran. Bisa bermanfaat, tapi juga bisa merugikan manusia, ya, bisa memberikan mudarat. Bapak Ibu bisa bersedekah di Lajismu, cukup di sini. Betul apa betul? Mudah kita bersedekah. Kita juga bisa judi, bersedekah juga, tapi sedekah negatif. Dari sini, Bapak Ibu, melalui sosmed itu juga bisa mengandung judi, hati-hati. Ya. Ketika kita beli, ya, entah poin, entah apa, kemudian nanti supaya mendapat poin, ya, ini bisa dipelajari ya, apakah ini tergolong judi. Kenapa? Karena ada faktor keberuntungan yang ada modal, bukan hanya sekedar mendapatkan keberuntungan. Nah ini, hati-hati, nanti dipelajari. Sekarang marak judi online dan banyak orang yang tidak sadar bahwa itu judi. Banyak orang yang tidak tahu itu judi. Dan tidak terasa, main berjam-jam, banyak pejabat, Bapak Ibu, banyak pejabat yang terlibat. Ada. Ada. Dan bahkan ada yang bangga. Bahkan ada yang bangga, dia tidak tahu ini judi, seolah-olah mainan, game. Padahal dia asik di situ. Asik di situ, pulsa atau poin tersedot. Jadi seolah-olah poin itu pulsa itu juga uang. Ya. Jadi ujung-ujungnya juga bermain uang. Bukan hanya bermain poin atau koin, ya. Nah, saya pun tidak tahu. Dan banyak yang bangga. Padahal itu adalah sebuah judi. Nah, Bapak Ibu, ketika hati kita bersih, maka kecenderungan kita beramal itu tinggi. Ketika hati bersih, Bapak Ibu, untuk beribadah itu mudah. Maka Allah katakan, ya, fa'alhamaha fujura wa taqwa qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Nah, mari kita ajari tubuh kita, mari kita ajari hati kita, mari kita mengkondisikan diri kita ini untuk mengasah kemudahan-kemudahan dalam beragama ini. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini adalah mudah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, di dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah ini menjadikan agama ini, ibadah ini adalah mudah bagi kalian. Dan Allah tidak mengendaki kesulitan. Bahkan ketika puasa, Bapak Ibu, ya, jika sakit, in kuntum maridon au ala safarin fa'iddatum
min ayyamin ukhar. Jika kamu sakit atau bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka gantilah di hari yang lain. Dan Allah itu tahu, Bapak Ibu. Allah yang menciptakan manusia, tentu karakter manusia diketahui dan ditentukan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi manusia. Kalau sakit, Bapak Ibu harus minum obat. Minum obat harus makan dulu. Maka sulit bagi orang yang sakit itu berpuasa. Allah jadikan mudah, nggak usah puasa, ganti nanti setelah bulan puasa di luar Ramadan, kecuali hari-hari yang dilarang, hari-hari tasyrik, ya, dan hari-hari yang memang dilarang oleh Allah berpuasa. Begitu juga kalau kamu bepergian, Bapak Ibu, pergi ini hawanya lapar, betul enggak? Kata Ustadz kita, Pak Wali Musa, nggak tahu ya kalau pergi ini hawanya nih lapar. Mau naik onta, mau naik mobil, nah cuman sekarang naik pesawat lebih ringan lah, ya. Jadi kalau kita misalnya ada tugas ke Jogja dalam keadaan puasa, rasanya kalau buka itu rugi. Tapi Allah buka pintu rukhsah, kemudahan. Bepergian tidak disebut oleh Allah naik onta ke, jalan kaki ke, naik pesawat, nggak ada. Tapi Allah bolehkan. Kenapa? Karena memang kata Pak Wali itu kalau jalan itu rasanya itu hawanya lapar. Nah, Bapak Ibu ke Sintang itu bisa makan 2-3 kali. Nah, padahal kalau hitung jam makan sekali gitu kan. Nah, tapi tidak tahu nanti di Simpang Ampar singgah makan. Nanti di Sanggo makan lagi. Di Sekado makan lagi. Atau tidak ngopi, ya kan. Nah, kenapa? Karena memang kesulitan bagi kita, bagi yang tidak mampu untuk berpuasa. Jadi Allah jadikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Maka Bapak Ibu mari ya, Muhammadiyah menyiapkan yang mudah lebih mudah ya. Kita berislam ini dengan Muhammadiyah yang mudah lebih mudah dan berlipat ganda. Ya difasilitasi. Karena Allah juga perintahkan wal takum minkum ummatun yad'una. Jadi kita bersyarikat ya, bermuhammadiyah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk yang sudah mudah dimudahkan dengan bersyarikat ini. Ya. Dan melipat gandakan kebaikan yang disiapkan melalui kita bersyarikat ini. Kita berjamaah ini. Nah, contohnya Bapak Ibu, dengan kita bersyarikat ini, berapa majelis yang Bapak Ibu bisa berkontribusi untuk beramal soleh. Dan hampir seluruh majelis memerlukan tenaga, pikiran, dan finansial kita. Betapa Muhammadiyah menjadi sebuah sarana kemudahan yang mudah menjadi lebih mudah. Karena agama Islam mudah dan adanya perserikatan ini memberikan peluang bagi kita untuk mengoptimalkan kemudahan. Dan amal usaha yang dikelola tentu terus dimanfaatkan. Dan kalau amal usaha yang dikelola ini terus diamalkan, maka pahalanya berlipat ganda. Bapak Ibu, kalau pribadi, ya kiai-kiai dulu, ini banyak yang ya memiliki pondok pesantren pribadi, ya kan? Jadi segala sesuatunya disiapkan pribadi dan keluarganya. Ya. Nah ini tentu bagi orang lain tidak mendapatkan pahala yang mengalami pelipat gandaan. Ya. Nah, tapi kalau Muhammadiyah sebagai perserikatan ini adalah milik anggota semuanya. Nah, sehingga di situ kontribusi kita beramal itu bisa melipat gandakan seluruh anggota keluarga.
daripada Muhammadiyah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai pemantik kita kalau ada diskusi tentang bahwa sesungguhnya Islam itu mudah, maka jangan kita terjerumus ke dalam kesulitan, yaitu kita mengotori jiwa kita baik secara langsung maupun tidak langsung, maupun melalui fasilitas-fasilitas ya gadget ini yang kecenderungan kita untuk ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kemudahan kita beragama ini sangat terbuka lebar bagi kita semua, ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah SAW, ya, dalam tubuh manusia ini ada sendi-sendi, ya, ada ruas-ruas, dan setiap ruas itu ada sedekahnya, ya. Bapak Ibu menyingkirkan halangan, duri, batu di jalan adalah sedekah. Bapak Ibu senyum juga sedekah, ya. Bapak Ibu senyum juga sedekah. Betapa mudahnya kita ini untuk berbuat kebaikan. Maka setiap waktu dan kesempatan bagi kita tidak ada lain adalah sejauh mana kita bisa menjadikan ya peluang-peluang itu menjadi amal soleh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kita itu yang baik amalnya. Yang kemudahan demi kemudahan difasilitasi oleh Allah ini benar-benar dimanfaatkan supaya menjadi kebaikan yang besar. Maka siapa yang terbaik, inilah orang yang sukses. Ujian demi ujian bisa dilalui, dan ujian demi ujian bisa merubah semuanya menjadi sebuah kebaikan, menjadi amal soleh. Dan ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang beriman itu bisa mengubah segalanya itu menjadi kebaikan. Apapun yang dialami, apapun yang dia hadapi, ya, itu semua bisa dibalik oleh orang yang beriman ini, ya, menjadi sebuah kebaikan semuanya. Kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mukmin. Orang yang beriman itu menakjubkan kehidupannya. Kenapa? Fa'innahu amruhu kullahu khair. Karena orang yang beriman ini semua bisa menjadikan kehidupannya itu menjadi khair, menjadi baik, ya. Kalau Allah tadi katakan khairun amalan, sebaik-baik amal. Inilah yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kuncinya adalah iman. Ya. Karena orang yang beriman itu kullahu amruhu khair. Semua perkaranya itu menjadi baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah merubah keadaannya semua menjadi baik itu kecuali dia beriman saja. Kalau tidak beriman tidak mampu. Ya. Kalau tidak ada iman, maksiat. Maksiat itu kayaknya baik, padahal menyengsarakan dia. Ya. Idza asobathu sarra'u sakar fakana. Kalau kondisinya sudah baik, dia bersyukur kepada Allah. Punya istri, punya anak, punya rezeki, ya. Kesempatan, dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairalah, dan syukur itu menjadi yang baik, menjadi lebih baik lagi. Nah, ini orang yang beriman. Tapi kebalikannya, kalau kondisinya itu memburuk, mendapatkan musibah, idza asabathu dzarra'u sabar, dia bersabar. Fakana khairalah, dan sabar itu ada khairalah, kebaikan baginya. Bapak Ibu, saya boleh dikatakan jarang. Saya jarang berkelahi, ya, dengan istri. Kata-kata kasar boleh dikatakan tidak pernah.
Kenapa sih kok saya itu tidak mau marah? Padahal kesempatan marah itu banyak. Kesempatan marah itu banyak. Kenapa sih kok saya tidak emosi? Saya setuju dengan ada ulama yang mengatakan, ya kalau orang itu keadaan baik-baik saja, ongkosnya tinggi. Kenapa? Kalau kita baik-baik saja, misalnya, ya malah ongkosnya tinggi. Harus ya ngajak jalan-jalan, makan bakso, kan ongkosnya tinggi. Ngasih apa kalung, ngasih cincin, ya gelang, kan ongkosnya tinggi. Tapi kalau dia membuat kita emosi, kemudian kita sabar, sebenarnya kita dapat amal tapi tanpa biaya. Betul apa betul? Ya udah sabarlah. Ya gini-gini istri saya, gini-gini kan anaknya, dia melahirkan, dia menyusui ya. Gini-gini kalau saya perlu dia ada, ya kan? Kalau saya ada syahwat, dia bisa apa? Menjadi tumpahan syahwat kita, ya. Dan lain sebagainya. Banyak yang perlu kita syukuri. Jadi kenapa? Kita sabar juga dapat amal, ya kan? Kita syukur juga apalagi, ya kan? Nah, maka Bapak Ibu, jadikanlah segala sesuatu ini menjadi kebaikan. Mudah sekali bagi Allah ya untuk kita menjadi amal segala kondisi. Ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat orang yang kecenderungan negatif, maksiat kepada Allah, ini ada cerita. Ya, yang cerita ini satu profesi lah dengan saya. Dia ini tokoh, dia anggota dewan. Ya, enggak di sini, ya. Jadi Bapak Ibu jangan menghayalkan ini siapa ya gitu. Nah, identitasnya pun inisialnya nggak saya sebut, ya kan. Nah, karena ini banyak konten-konten yang ya mungkin karena dia juga kepuasan beribadah nggak ada, ya kan. Kalau azan tidak segera sholat, tidak segera baca Quran, tidak segera berzikir, akhirnya dia cari-cari kebahagiaan lain. Yang ini tipu daya setan lah tentunya kan. Nah, sampailah kepada satu aplikasi di mana dia bisa bermaksiat dengan lawan jenis yang makin lama makin asik, dan dia tidak sadar itu video dan bisa direkam. Nah, suatu ketika dia asyik ya dengan lawan jenis yang sudah porno, sudah buka semua, tiap satu selai pun benang yang menempel. Nah, ini ketahuan, direkam sama lawan jenis. Dan rekaman ini untuk apa? Meras yang bersangkutan. Citranya jelek, jadi bagus dari jelek, ya kan? Yang tadi itu tingkat elektabilitas yang tinggi, ya dia ganteng, gagah, komunikasinya begini, orasinya bagus, ya kan? Meyakinkan, ya, banyak pemilih. Lalu jatuh ke jurang yang dalam. Kenapa? Karena rekaman tadi ini. Kalau meras tadi ini tidak cukup, terus diekspos. Nih, awas nih, awas nih. Ini sulit apa mudah? Menyulitkan. Di rumah aja banyak, di rumah aja ada kesempatan. Mau dengan gaya apapun boleh, betul Pak? Betul apa betul? Halal lagi, ya kan? Nah, ini cari-cari kesulitan sendiri. Berapa ratus juta dia harus keluar karena diperas tadi ini. Nah, kalau orang yang bermaksiat yang sampai kepada bukan online, kalau saya online kan, maksiat online susah lagi kan. Yang offline banyak lagi susahnya. Belum lagi penyakit yang muncul, belum lagi ya macam-macam lah, ya. Nah, kemaksiatan itu ternyata menyulitkan dan ibadah itu ternyata memudahkan. Bapak Ibu, mari kita jaga diri kita, ya. Terus berikhtiar agar kita ini semakin dekat kepada Allah. Dan orang yang semakin dekat kepada Allah, matanya, mulutnya, lisannya, gerak tubuhnya ini adalah semuanya adalah bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang banyak-banyak mendapatkan ridha Allah, dialah orang yang bahagia. Orang yang hasanah hidupnya, hasanah fid dunya, wa hasanah fil akhirah. Sebagaimana doa yang selalu kita baca,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza fastaghfirul azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.